Ya, salam garis dua buat semua para pejuang buah hati. Saat ini saya berada di Gunung Fuji di level 4. Kebetulan cuaca cerah sehingga diizinkan mencapai level 4, level tertinggi yang bisa dicapai dengan mobil. Kalau level 4 ke atas itu mesti dengan hiking. Itu puncak Gunung Fuji. Jadi video ini mudah-mudahan bisa menghibur para pejuang buah hati yang lagi stres. Nggak boleh stres-stres ya, nggak boleh banyak pikiran, nggak boleh ini, karena stres itu jelas akan memperburuk kualitas sel telur seorang wanita. Bukannya menyelesaikan masalah, malah akan menyebabkan semakin sulit untuk hamil. Jadi kenapa seseorang tersebut bisa sulit hamil? Kesulitan hamil itu bisa terjadi pada siapa saja, pada pasangan suami istri. Yang penting adalah yang harus dilakukan itu adalah kita harus segera melakukan investigasi. Kapan investigasi terhadap kesulitan hamil ini kita lakukan? Sebenarnya tidak harus menunggu 1 tahun ya, walaupun definisinya 1 tahun. Bagi pasangan suami istri yang sudah dikenal menderita penyakit tertentu sebelum hamil, seperti pernah ada riwayat operasi sebelum hamil, pernah ada menderita nyeri haid atau endometriosis sebelum hamil, yang sudah diketahui, maka itu harus segera lakukan investigasi agar tidak terjadi keterlambatan dalam menegakkan diagnosa. Dan kemudian adalah usia. Usia sangat berpengaruh terhadap kesuburan seorang wanita. Semakin bertambah usianya, bukan hanya cadangan telurnya saja yang makin berkurang, tapi kualitas sel telurnya juga akan semakin berkurang. Oleh karena itu, jangan menunda-nunda program hamil, apalagi bagi pasangan suami istri yang sudah diketahui menderita penyakit yang sudah terdiagnosa sebelumnya. Terus apa yang mesti dilakukan? Yang mesti dilakukan itu yang pertama, seorang wanita harus mampu mengenali siklus haidnya sendiri. Ya, siklus haidnya sendiri, karena siklus haid itu seperti menggambarkan kapasitas reproduksi, menggambarkan fungsi reproduksi seorang wanita. Bahkan dari siklus haid saja, dengan melakukan investigasi atau anamnesa secara mendalam, kita bisa mengetahui kemungkinan penyakit-penyakit yang diderita oleh wanita tersebut. Apakah dia menderita PCOS, menderita endometriosis, menderita polip endometrium, apakah menderita mioma uteri dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pertanyaan terhadap siklus haid seorang wanita itu mesti dilakukan secara mendalam, secara rinci. Oke, itu lihat ada puncak Gunung Fuji. Itu kelihatan Gunung Fujinya. Tuh, coba lihat sana tuh, Gunung Fuji itu. Cuaca cukup dingin. Jadi apa yang mesti dilakukan? Yang pertama, bikin di atas kertas, maka dilakukan rincian terhadap siklus haid. Bisa dilakukan sendiri di rumah. Pertama, periode haid. Perhatikan periode haidnya, yang normal itu antara 24 sampai dengan kurang 35 hari. Jika siklus haidnya tuh berkisar antara 24 sampai 35 hari, kita sebut dengan variasi normal. Tapi kalau kurang 24 hari, itu berarti ada pemendekan siklus haid. Biasanya itu fase folikulernya, itu fase tumbuh folikelnya yang terganggu atau memendek. Sedangkan siklus haid yang memanjang lebih 35 hari, kita curiga itu PCOS biasanya. Itu biasanya tidak terjadi pertumbuhan folikel atau siklusnya tidak berovulasi. Kemudian nyeri haid. Nyeri haid merupakan petanda yang spesifik dan sangat khas untuk endometriosis. Kalau ada nyeri haid, kita harus segera lakukan investigasi mendalam terhadap kehadiran endometriosis. Kita harus cepat menegakkan diagnosa endometriosis sebelum terlambat. Kemudian juga ada perdarahan yang banyak bermuka-muka, curiga adanya polip, curiga adanya miom submukosa, dan curiga juga adanya adenomiosis kalau perdarahan naiknya disertai dengan nyeri. Kemudian setelah Anda melakukan pemetaan terhadap siklus haid Anda sendiri, Anda bisa lakukan pemeriksaan HSG untuk melihat saluran tubanya apakah lancar atau tersumbat, dan terakhir pemeriksaan sperma untuk menilai jumlah dan kualitas. Ini bisa dilakukan di awal-awal pernikahan ya, supaya diagnosa yang kita dapatkan itu lebih cepat dan kita dapat mengambil langkah-langkah penanganan yang lebih cepat juga. Jadi kalau Anda berpikir untuk menunda program hamil sampai usia yang lebih lanjut, itu adalah pemikiran yang salah. Karena usia itu sangat mempengaruhi keberhasilan program hamil. Semakin bertambah usia seorang wanita, itu semakin kecil. Belum? Oh ya. Oke, ntar. Bikin video dulu. Bikin video dulu. Ntar. Jadi ini cuacanya cukup cerah dan dingin.
Kemudian setelah Anda melakukan screening atau pemeriksaan lengkap, baru Anda bisa tentukan jika memang tidak ada kelainan, siklus haidnya normal, tubannya lancar, spermanya oke, boleh nunggu 1 tahun. Jadi screening itu nggak apa-apa di awal, lebih cepat lebih baik, karena kalau ada penyakit akan lebih cepat ketahuan. Dan masalah program hamil tergantung hasil investigasi atau hasil screening kita. Kalau hasil screeningnya normal ya boleh tunggu sampai dengan 1 tahun pernikahan dulu. Tapi kalau usianya lanjut jangan ditunda-tunda ya, karena itu berakibat pada berkurangnya atau menurunnya angka keberhasilan kita. Ingat, wanita berbeda dengan pria. Kalau pria itu penurunan kesuburannya tidak seperti wanita ya. Kalau pada wanita itu cepat ya, seiring dengan pertambahan usia, jumlah dan kualitas telur juga semakin menurun. Tapi tetap semangat, jangan menyerah ya. Lakukan program hamil secepat mungkin. Jadi langkah pertama dilakukan screening. Screening itu wajib agar kita tahu permasalahan secara lebih detail. Ini cuaca cukup dingin, tangan terasa membeku. Kelihatan nggak? Tuh, dari sini diambilnya, kelihatan salju ini. Keren. Tuh, coba lihat dari sini tuh. Dari sini deh, tuh. Tertutup kabut puncaknya. Salju. Salju. Tuh. Kita pecahin ya. Zing. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam garis 2.